wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirianti Nurista, NIM 22010025. Saya adalah mahasiswa hidup Siliwangi dari kelas BK B1. Saya akan menyampaikan mengenai materi, yaitu memahami individu dengan teknik non-tes, observasi, dan wawancara. Ini adalah mata kuliah asesmen individu teknik non-tes dengan dosen pengampu Bapak Reja Pahlevi MPD dan Ibu Ida Lisdawati MHum. Materi yang pertama adalah peta kognitif. Nah, program bimbingan dan konseling komprehensif adalah panduan visual yang mengukur langkah-langkah dan komponen utama dalam penyelenggaraan suatu program bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memandirikan individu, mengembangkan pribadi, dan profesionalitas mereka secara berkelanjutan. Nah, pada pembahasan ini, suatu landasan teoritik dalam bimbingan dan konseling mendukung atau mencakup 7 tahapan utama yang harus dicapai dalam mengimplementasikan sebuah program. Berikutnya adalah, pada pembahasan kedua adalah, meskipun telah tersedia alat tes yang dapat digunakan untuk menganalisis sejumlah aspek dalam penilaian seseorang, data non-tes ini masih memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Pertama-tama alat tes ini umumnya digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara individu dan kelompok. Data non-tes seperti observasi atau wawancara ini bisa memberikan kita sebuah wawasan yang lebih mendalam tentang karakteristik individu yang tidak selalu terlihat dalam hasil tes. Dengan berbicara langsung dengan seseorang atau melihat interaksi mereka dalam situasi nyata, maka kita dapat memahami lebih baik mengenai perasaan, motivasi, dan emosi yang mungkin mempengaruhi perilaku dari klien kita. Observasi itu sendiri adalah sebuah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan ilmu sosial untuk mengamati, mencatat, dan menganalisis perilaku, kejadian, ataupun fenomena yang sedang terjadi dalam konteks yang dialami. Di sini ada beberapa ciri-ciri dalam pengamatan observasi. Yang pertama ada ciri-ciri non-intervensi, yang kedua ada naturalistik, ketiga ada sistematis, keempat ada subjektivitas, dan yang kelimanya adalah pengamatan secara langsung. Dalam instrumen observasi ini terdapat ada 5, yaitu daftar cek, catatan anekdot, skala penilaian, alat-alat mekanik. Instrumen observasi ini sangat penting dalam berbagai bidang termasuk psikologi, pendidikan, penelitian sosial, dan keamanan. Ini adalah definisi wawancara, metode pengumpulan data melalui interaksi verbal antara pewawancara dan orang yang diwawancarainya. Ini adalah sebuah proses di mana informasi yang dikumpulkan melalui percakapan langsung antara dua pihak. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa data non-tes ini, observasi dan wawancara, bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang karakteristik individu yang tidak terlihat dalam hasil tes. Ini penting untuk pemahaman yang lebih komprehensif dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, pengembangan karir, atau penilaian kesehatan mental. Observasi itu sendiri adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, dan menganalisis perilaku, kejadian, atau fenomena dalam berbagai konteks. Pengamatan non-intervensi, naturalistik, sistematis, dan subjektif, dan dapat menggunakan berbagai instrumen observasi. Selain observasi, ada juga wawancara. Wawancara ini adalah metode interaksi verbal untuk mengumpulkan data dengan tujuan membangun hubungan dan memberikan sebuah informasi. Sekian dari saya.